Halo guys, hari ini aku mau bikin konten soal kura-kura air yang kemarin baru aku beli ya. Jadi jenis kura-kura air yang aku beli itu adalah jenis kura-kura Brasil ya. Ini sebenarnya nggak ada yang spesial. Dia itu kura-kura, bisa dibilang kura-kura sejuta umat ya guys ya. Karena hampir semua orang itu mungkin pernah pelihara, terus hampir semua orang tuh punya. Bahkan dari aku kecil dulu, kura-kura Brasil itu sebenarnya sudah banyak dijual di toko-toko ikan atau pasar ikan seperti itu. Nah, kebetulan hari ini aku berencana mau setup ulang akuarium kura-kuraku. Kenapa? Karena jadi gini, kemarin itu memang aku beli kura-kura ini tuh nggak sengaja ya. Ceritanya lagi jalan-jalan ke pasar burung Splendid. Nah, di pasar burung Splendid tuh memang ada lokasi satu khusus untuk yang dia jual berbagai macam perlengkapan akuarium dan ikan-ikanan, termasuk kura-kura Brasil kayak gitu. Nah, waktu jalan ke situ nggak sengaja lihat, ternyata akhirnya ya aku beli 2 ekor kura-kura Brasil yang kemarin sempat aku videoin ya di short video aku. Nah, makanya hari ini aku pengen bahas atau bikin konten tentang kura-kura Brasil. Nah, yang pertama, hari ini aku mau setup itu, aku mau nambahin beberapa tanaman ya guys ya. Jadi ini tuh ada sirih gading dan juga ini frogweed gitu. Nah, kenapa aku tambahin tanaman? Yang pertama itu sebenarnya untuk estetika ya guys. Terus yang kedua, katanya tanaman ini itu bisa membantu mengurangi amonia yang ada di dalam akuarium kayak gitu. Dan yang kedua juga tujuannya yang utama sebenarnya itu buat untuk memecah arus gitu. Jadi kasihan banget. Kebetulan kemarin aku waktu beli akuarium ini itu sudah include sama pompanya. Nah, cuman yang sebelumnya itu pompanya kan dia airnya tuh diisinya lumayan full karena memang isinya ikan. Nah, karena aku isinya kura-kura Brasil yang meskipun dia kura-kura air tapi dia itu tetap butuh daratan ya guys ya. Jadi di air itu dia cuman sesekali aja, dia tetap banyaknya tuh di daratan. Makanya di dalam sini tuh aku kasih kayu supaya mereka bisa naik ke daratan, nggak terus menyelam di bawah air, karena mereka tuh tetap bernafas dengan paru-paru kayak gitu. Nah, jadi kemarin tuh kasihan karena airnya ini sedikit, akhirnya pompanya ini tenaganya terlalu kuat, terlalu kenceng. Nah, arusnya otomatis tuh kenceng banget. Nah, bikin kura-kura Brasil itu kewalahan waktu berenang. Jadi beberapa kali tuh mereka sudah berenang sampai terlempar gitu. Jadi kelihatannya kok kasihan banget gitu. Makanya nanti di area kayu yang bagian dalam, terutama di arus itu nanti mau aku kasih frogweed dan juga tanaman sirih gading ini supaya arusnya nggak terlalu kenceng dan kura-kura Brasilnya lebih aman dan juga menambah estetika di akuariumnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kemarin kan aku sempat jalan-jalan di Aquazone tuh. Sempat nge-review juga, lihat-lihat koleksi yang ada di Aquazone. Nah, waktu di Aquazone aku tuh sempat nanya-nanya sama masnya. Mas, ini akuariumku tuh lumayan kotor ya, karena memang kura-kura Brasil tuh kotorannya dan sisa makanannya itu lebih banyak lah dibandingkan ikan kayak gitu. Jadi memang endapannya itu banyak, jadi banyak amoniaknya. Nah, makanya aku tanya ke masnya, Mas, ada gak sih hewan atau ikan yang bisa bantu ngurangin amonia? Nah, ternyata di Aquazone tuh ada. Dia jual yang namanya ini, ikan Corydoris slayer. Nah, kalau salah penyebutan mohon maklum ya guys ya. Jadi aku beli ini, nanti akan aku masukin juga di tank kura-kura Brasil aku buat dia bantu ngendaliin amonia yang terlalu berlebihan. Amonia sendiri itu adalah sisa kotoran atau sisa makanan dari kura-kura Brasil ini guys. Jadi hari ini aku mau setup dan menambah biota ikan yang ada di dalam tank kura-kura Brasilku. Oke, langsung kita setup aja ya guys ya. Oke, yang pertama aku mau masukin
tanaman dulu ya mungkin ya. Untuk yang lebih gampangnya, aku akan masukin beberapa frog bait. Nah ini frog bait akan aku masukin di area yang arusnya kenceng itu, supaya dia bisa menjadi tempat kamuflase untuk kura-kuraku dan juga mengurangi derasnya ini tekanan air yang dihasilkan oleh pompa akuarium. Langsung kita masukin aja guys ya. Oke, ternyata ini kebalik. Nah, untuk tanaman sendiri ini kebetulan aku itu nggak beli ya guys ya. Kemarin itu sempat nanya di forum pecinta ikan Kota Malang gitu. Jadi itu ada yang nawarin dan ngasih gratis kayak gitu. Ya aku mau aja karena daripada beli gitu ya. Karena kalau beli ya lumayan sih, nggak terlalu mahal banget sebenarnya. Cuman kalau ada yang gratis ya kita manfaatin yang gratis aja dulu. Oke, ini kura-kuranya juga tuh kasihan tuh. Dia tuh coba naik ke atas kayu, tapi kesulitan karena kena arus kayak gitu. Makanya kita masukin tanaman-tanaman ini. Yang pertama adalah frog bait dulu. Nah, sebenarnya selain frog bait, nanti aku di sini juga mau masukin ini ganggang ekor tupai ya guys. Ini juga dikasih sama orang yang sama yang ngasih aku frog bait. Nah itu nanti mungkin kalau ganggangnya dia bakalan tenggelam ya. Kalau frog bait ini kan posisinya di atas. Nah frog bait ini tuh sebenarnya kalau kalian pernah nonton film kartun gitu ya. Kalau pernah nonton film Fabel gitu yang ceritanya hewan-hewan, nah dia itu yang jadi tempat pijakannya katak kalau ada di sungai kayak gitu. Nah ini frog baitnya kayaknya udah cukup ya. Ternyata waktu di wadah tuh kelihatan banyak guys, tapi waktu tak taruh di tank cuman sedikit ya. Kukira bisa menuhin area kosong ini. Oke. Tuh, frog baitnya aja udah kena derasnya tekanan pompa, langsung dia bergeser kayak gitu. Oke. Oke, ini frog bait yang terakhir. Nah, setelah frog bait, ini nanti aku langsung masukin ganggang ekor tupai ya guys ya. Nah, ini kalau dia ini nanti bakalan tenggelam di bawah air. Nah, kayak gitu. Biarkan dia jadi sedikit penghalang untuk kura-kura tidak langsung terkena arus yang cukup kenceng, karena nggak kasihan juga ini. Oh ternyata di bawah ganggang ekor tupai masih banyak frog baitnya. Ternyata tertutup ternyata. Tertutup oleh ganggang ekor tupainya. Ini aku masukin lagi sisa frog baitnya biar dia jadi habitat untuk kura-kura Brazilku. Nah kebetulan kura-kura Brazil ini dia tuh harganya nggak semahal kura-kura jenis lain ya guys ya. Misalkan mungkin kayak kura-kura darat, sulcata dan lain-lain itu kan harganya lumayan tuh. Nah kalau kura-kura Brazil ini dia kemarin aku dapat harga di 35.000 kayak gitu. Kalau di tempat kalian berapa ya? Bisa coba komen di kolom komentar ya. Nah ini baru belum selesai nata tuh sudah ada satu kura-kura Brazil yang dia langsung kayaknya enjoy banget ya, kayak homey banget gitu ketika ada tanaman hijau-hijauan tumbuhan yang sebelumnya akuarium ini kosong, jadinya agak ada ijo-ijonya gitu, mungkin seger ya buat dia. Tuh dia langsung mager nih di sini. Oke, frog bait dan ini ganggang ekor tupainya sudah habis. Nah yang selanjutnya aku bakalan masukin ini tanaman merambat, yaitu sirih gading namanya. Nah kebetulan sirih gadingnya ini juga dikasih karena dia tanaman merambat. Nanti aku akan pakai ini tuh bisa direkatin di kaca akuarium. Nah terus ujungnya ini nanti aku
rekatkan di batangnya sirih gadingnya. Kenapa? Biar dia bisa rapi ya. Kalau enggak nanti dia kayak kurang rapi gitu waktu ada di dalamnya. Nah, mungkin untuk sirih gadingnya aku posisikan beneran langsung di depan arus di sini, biar dia bener-bener bisa menghalangi arusnya. Nah, untuk frog bitnya agak aku pinggirin ke sini, biar dia nempel di kayunya aja. Oke. Nah, untuk sirih gadingnya ini aku dapet lumayan besar, jadi lumayan rimbun. Nah, segini langsung aku masukin aja ya, aku taruh di depan pompanya langsung. Nah, tapi batangnya aku masukin ke dalam alat tadi supaya dia tidak jadi waktu terkena arus tuh dia aman-aman aja. Nah, kayak gini. Oke, ini ternyata ada dua guys, jadi satunya besar, satunya kecil. Ini pun jatuh ya, kena arus. Wah, lumayan juga ini arusnya. Oke, lagi aku rekatkan lagi kayak gini. Nah, untuk sirih gadingnya ini jenis tanaman merambat, jadinya mungkin sebagian nanti aku taruh biar dia tetap bisa merambat ke atas gitu. Oke, kayak gini. Agak kita rekatkan lagi. Nah, jadi dia masih tetap sebagian merambat ke atas. Nah, yang sebagian lagi dia ada di bawah untuk menghalangi arus yang terlalu kencang tadi. Kita tata lagi. Oke, nah ini kura-kuranya sudah mager. Nah, lihat nih, dia ada sembunyi di sini. Tuh, kita taruh sini aja. Oke, sekarang lumayan ya. Jadi ada hijau-hijauannya dibanding tadi yang terlalu kosong. Kalau kayak gini mungkin lebih seger dilihatnya gitu. Nah, ini sebenarnya masih ada sirih gading satu lagi. Enaknya kita taruh mana ya guys ya? Oke, untuk sirih gading yang satu lagi kita taruh mana ya? Karena yang ini ternyata sudah cukup penuh ketika ditaruh di sini. Oke, ini aku tambahin perekat supaya terlihat lebih rapi. Oke, aku taruh sini aja. Nah, ini batangnya sirih gadingnya tadi aku rekatkan ke perekat yang kedua di sini mungkin ya. Oke, nah mungkin bentuknya akan ya seperti ini. Jadi mungkin nggak terlalu estetik ya kalau dibanding kalian yang udah main aquascape gitu ya, yang lebih keren-keren gitu. Ini tujuanku cuman biar jadi tempat habitat kamuflasenya kura-kura dan juga biar untuk memecah arusnya aja. Nah, ini frog bit yang di dalam aku keluarin, taruh sini daripada dia di dalam sana nggak ada fungsi ya. Nah, ini aku keluarin di sini. Frog bitnya kita pindah ke sini biar agak penuh. Oke. Oke, jadi udah agak lumayan nih. Nah, kura-kuranya udah gak kelihatan ya, mereka udah sembunyi gitu. Nah, ini ternyata sirih gadingnya masih sisa satu yang kecil. Aku bingung mau tak taruh mana. Mungkin untuk sementara ini nggak aku masukin dulu aja, biar habitatnya cukup kayak gini. Nah, yang kedua ini aku mau
masukin ikan tadi yang pembasmi amonia yang bantu makan kotoran atau sisa makanan dari kura-kura airnya, guys. Ini aku buka dulu ya. Oke, untuk ikannya nanti langsung aku taruh di bagian yang dia tidak ada dedaunannya ya. Jadi di sini langsung aku masukin. Nah, biar mereka langsung berenang. Oke, jadi tadi aku untuk ikannya ini sama masnya itu disaranin untuk tankku kebetulan ukuran 80 cm, itu disaranin untuk beli 5. Nah, katanya 5 aja itu udah cukup untuk membantu mengendalikan amonia. Nah, ini mereka sudah langsung berenang-renang. Nah, salah satunya ini tuh udah mulai cari makanan ya. Ya memang mereka tuh berenangnya di dasar-dasar gini karena mereka makan sisa-sisa makanan yang mengendap di dalam akuariumku. Ini satunya lagi. Nah ini sebenarnya sisa ikan waktu aku dapat akuarium ini. Waktu aku beli akuarium ini tuh sama penjualnya dibonusin beberapa ikan warna-warni, cuman udah banyak yang mati. Sisa tinggal satu itu aja yang dia paling survive gitu. Nah ini untuk ikan pemakan amonianya ini ada 1, 2, 3 di sana, di sini 4, terus satu lagi di bawah sana 5. Oke. Jadi kayak gitu mungkin videoku hari ini dan hasil setupnya. Kalau kalian ada masukan atau kalian ada saran, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya guys ya. Terima kasih buat yang udah nonton.